Pergilah mengambil obatnya. Terima kasih banyak, Dr. Liu. Dokter Liu, tolong bantu periksa putra saya segera. Dia adalah putra saya satu-satunya. Saya mohon Anda harus menyembuhkannya. Jangan panik, jangan panik. Biarkan saya periksa dulu. Ayahnya sudah lama tiada. Saya sendirian bersusah payah membesarkannya sampai dewasa. Seandainya dia... Liu Yicheng, keluar. Ada yang ingin saya bicarakan. Maaf, saya keluar sebentar. Xiao Jian, ada keperluan apa mencari saya? Di dalam ada seorang pasien yang menderita penyumbatan energi, nyawanya mungkin sedang terancam. Saya harus segera memeriksanya. Berani sekali Anda memanggil Xiao Jian? Jangan berpikir karena saat magang Anda membimbing saya beberapa hari, maka Anda benar-benar guru saya. Sekarang saya adalah direktur. Anda hanya seorang dokter biasa. Apa hak Anda memanggil saya seperti itu? Terima kasih telah menerima saya sebagai murid, guru. Jika Anda tidak membela saya saat itu, saya pasti sudah dikeluarkan dari fakultas kedokteran. Mulai sekarang di sisi saya, belajarlah medis dengan baik. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan mengecewakan kesempatan yang telah Anda berikan. Saya akan belajar dengan giat dan menjadi dokter yang baik. Sudahlah, jangan melamun lagi. Cepat bereskan barang-barangmu dan pulang untuk pensiun. Kamu, apa maksudmu? Kenapa belum pergi juga? Sekarang seluruh departemen ini hanya kamu yang tidak menghasilkan uang. Masih punya muka untuk tinggal di sini. Hei, Xiao Jian. Lupakan saja. Xiao Jian. Xiao Jian. Enyahlah. Xiao Jian, silakan, jika ingin aku pergi. Aku mohon padamu, biarkan aku memeriksa pasien terakhir ini dulu. Kondisinya sedang tidak baik, nyawanya bisa terancam. Keahlian medismu itu tidak memadai. Keahlianku tidak memadai? Aku adalah direktur. 100 kali lebih hebat daripada kuno sepertimu. Metode kunomu itu sudah lama ketinggalan zaman. Bahkan stetoskop yang paling sederhana saja, apakah kamu tahu cara menggunakannya? Jangan mengganggu waktuku menangani pasien. Pergi. Xiao Jian. Xiao Jian. Tuan Xiang adalah putra tunggal orang terkaya. Jika dia tiada di rumah sakit provinsi kita, maka rumah sakit kita hanya tinggal menunggu waktu untuk gulung tikar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Melihat situasi saat ini, sepertinya kita harus mengundang tabib ajaib Liu dari rumah sakit Rensin. Rumah sakit Rensin itu hanyalah sebuah rumah sakit kecil yang bahkan bukan termasuk kelas atas. Anda tidak tahu, sosok tabib ajaib Liu ini adalah tokoh tingkat harta karun nasional di dunia medis Daxia kita. Begitu jarum emas bodi miliknya dikeluarkan, meskipun maut ingin menjemput nyawa seseorang, dia sanggup untuk mempertahankannya tetap hidup. Jika orang tersebut sehebat itu, kenapa dia malah bersembunyi di tempat seperti rumah sakit Rensin? Tabib ajaib Liu, dia tidak mengejar kekayaan atau posisi. Dia dengan sukarela menetap di sana hanya untuk mendidik murid-muridnya. Halo? Apa? Liu Cheng sudah pensiun? Baiklah, segera undang tabib ajaib Liu, lakukan segala cara yang diperlukan, rekrut dia untuk bekerja di rumah sakit provinsi kita. Baik. Dokter Zhang kemarin kondisinya baik-baik saja, tapi hari ini tiba-tiba perutnya bengkak, dan dia bilang sakit saat disentuh. Ini kenapa ya? Tidak ada masalah besar. Itu perut kembung, karena pencernaan kurang baik. Cukup minum obat saja. 8.000 lebih? Dulu saat Dokter Liu masih di sini, separah apapun penyakitnya, dia hanya meresepkan obat seharga belasan dolar. Orang tua itu selalu memberi obat murah, yang tidak ada gunanya. Apa Anda tidak tahu kalau ada harga ada kualitas? Saat Anda keluar nanti, bawa anak ini untuk ronggen CT, tes detak jantung. Sekalian rawat inap untuk observasi. Hanya perlu membayar beberapa ribu dolar tambahan. Pergilah. Bukan begitu, dulu Dokter Liu dia... Jangan sebut-sebut tabib palsu itu di depanku. Dia sama sekali tidak tahu cara mengobati orang. Anda mau melakukan pemeriksaan ini atau tidak? Jika tidak, kalau terjadi apa-apa pada anak ini, saya tidak bertanggung jawab. Iya, kami lakukan. Kami akan melakukannya sekarang. Nak. Memang harus Direktur Zhang, dia bisa langsung mengetahui masalahnya. Tentu saja. Orang tua Liu itu sudah lama di rumah sakit selama berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah jadi dokter spesialis.
Beda dengan dokter Zhang kita, muda dan berbakat, baru 10 tahun di rumah sakit, sudah menjadi kepala bagian. Orang tua Liu itu, dia selalu memberi pasien obat murah, tidak menghasilkan uang sepeser pun, seolah ingin menunjukkan betapa tinggi etikanya. Jika semua orang seperti dia, maka semua orang tidak akan bisa makan. Orang tua itu, hanya karena aku dulu pernah magang di bawah bimbingannya, dia benar-benar merasa dirinya adalah guruku. Mengkritik ini dan itu, dia tidak sadar siapa sebenarnya dia. Kamu ini sudah pensiun, tapi masih saja memegang buku kedokteran itu. Aku hanya khawatir dengan anak yang datang ke rumah sakit hari ini. Penyakitnya itu adalah kondisi darurat yang langka. Aku takut si bocah Zhang Jian itu tidak bisa menanganinya sama sekali. Untuk apa kamu mempedulikannya? Dia itu orang yang tak tahu terima kasih dan tak berbalas budi. Dulu dia tidak serius bekerja, dan hampir dipecat. Jika bukan karena kamu yang melindunginya, dan mengajarkan ilmu kedokteran padanya, jangankan jadi kepala bagian, jadi dokter pun dia tidak akan bisa. Kamu juga. Setelah sekian lama, bahkan tidak bisa menjadi kepala bagian, uang pun tidak banyak yang terkumpul, bahkan uang mahar untuk anak kita saja, kita tidak sanggup bayar. Kita sudah hidup bersama hampir seumur hidup, apa kamu masih belum mengenalku? Hal yang paling penting bagiku adalah menyembuhkan dan menyelamatkan orang, nama dan kekayaan itu tidak penting untukku. Iya, aku kalah berdebat denganmu. Aku harus tetap mengingatkan si bocah Zhang Jian itu, jika sampai terjadi masalah besar, semuanya akan berakhir. Ya. Setiap hari hanya tahu soal mengobati orang, saat aku bicara soal urusan anak kita, kamu tidak peduli sama sekali. Zhang Jian? Zhang Jian. Dasar kamu orang tua tidak berguna. Untuk apa masih datang ke rumah sakit setelah pensiun? Pergi sana. Cepat pergi. Aku hanya ingin bertanya. Anak yang menderita penyumbatan energi itu, bagaimana caramu mengobatinya? Penyumbatan apa? Itu cuma perut kembung. Cukup minum obat saja sudah sembuh. Jangan kira, aku sama dengan orang tua sepertimu, yang cuma bisa bermalas-malasan menunggu hari tua di rumah sakit ini. Zhang Jian, penyakit anak itu, harus dicari sumber masalahnya. Tidak sampai 1 hari, perutnya akan membengkak dan terasa sangat sakit, itu akan mengancam jiwanya. Aku sudah menyusun rencana pengobatan ini, ambillah ini agar membantumu menemukan titik penyakitnya, demi menyembuhkan anak itu. Persetan denganmu. Apa kau merasa, kemampuan medismu itu sangat hebat, lalu kau meremehkanku? Aku beritahu ya, kemampuan medismu di hadapanku sama sekali tidak ada harganya. Pak Tua Liu, Anda sungguh tidak tahu malu. Sudah kemampuan medismu payah, kepribadianmu juga buruk. Dengan kemampuanmu yang receh itu, dimanapun Anda berada hanya akan mencelakai orang. Zhang Jian. Aku tidak akan mempermasalahkan sikapmu ini. Demi hubungan guru dan murid yang pernah kita jalani dulu, aku ingatkan satu hal. Jika sampai terjadi sesuatu pada anak itu akan menghancurkan masa depanmu. Setelah kau enyah dari sini, masa depanku pasti akan sangat cerah. Hahaha. Kau. Kemarilah. Putra kita sudah pulang. Ayah, aku ingin menikah. Keluarga Pianran minta mahar $800.000. Apa? $800.000? Bukankah sebelumnya, katamu maharnya hanya $200.000? Kenapa tiba-tiba berubah? Pianran punya seorang adik laki-laki, dan adiknya juga ingin menikah. Mereka merasa $200.000 itu terlalu sedikit. Tapi di mana ayah dan ibu? Bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak peduli. Aku sudah berusaha keras, agar bisa menikah di usia 30 tahun ini. Kalau kalian tidak ingin segera menimang cucu, maka jangan beri uangnya. Bukankah ayahmu sudah pensiun? Ya, mendengar ayah adalah seorang dokter di rumah sakit Renshin, rasanya sangat membanggakan. Tapi setelah bertahun-tahun bekerja, ayah bahkan tidak punya uang untuk pernikahan putranya. Memalukan sekali jika orang lain sampai tahu. Cukup. Ada urusan di rumah keluarga Pianran, aku pergi dulu. Hei, hari ini hari ulang tahun ayahmu. Tidak apa-apa, ayo kita jual rumah saja. Aku akan mencari pekerjaan di luar. Oh, bukankah ini dokter ajaib di rumah sakit kita, Dokter Liu? Memang dokter Zhang kami yang paling hebat. Penyakit apapun itu, bisa disembuhkan dengan sangat mudah. Dia tidak seperti si tua Liu itu, yang menangani pasien dengan sangat lambat. Menurutku,
Punya pekerjaan sebagai penyapu jalan saja, sudah cukup bagus untukmu. Sampah. Menyapu sampah. Sangat cocok untukmu. Zhang Jian, berhentilah bicara seperti itu padaku. Bagaimana kabar anak kecil yang sakit itu? Itu bukan kasus yang sederhana. Kamu harus benar-benar memeriksanya dengan teliti. Apa hubungannya denganmu, dasar Pak Tua? Orang sepertimu, memang hanya layak menjadi penyapu jalan. Halo. Apa? Ada masalah dengan anak kecil itu? Baik, baik. Aku akan segera kembali untuk melihatnya. Zhang Jian, apakah ada masalah dengan anak itu? Sirkulasi energi hatinya terhambat, menyebabkan penyumbatan energi, hanya mengonsumsi obat pereda nyeri. Tidak akan berhasil, itu tidak akan menyelesaikan masalah utamanya, bahkan bisa mengancam keselamatannya. Bukan urusanmu. Sana, lanjut menyapu jalan saja. Zhang Jian. Zhang Jian. Aku hanya punya satu putra. Berobat di rumah sakit kalian ini sudah menghabiskan begitu banyak uang. Sekarang keadaannya jadi seperti ini. Rumah sakit kalian hari ini harus memberiku penjelasan. Mohon tenang dulu, sebentar lagi dokter yang merawatnya akan kembali. Saya pasti akan memintanya memberikan pertanggungjawaban. Wakil Dekan, bagaimana keadaannya? Aku justru ingin bertanya padamu apa yang terjadi. Pasien ini mengonsumsi obat yang Anda berikan, sakit perutnya tak tertahankan, bahkan sampai berteriak kesakitan dan pingsan. Anda harus segera membereskan masalah ini. Jika tidak, kalau sampai merusak reputasi rumah sakit, sepertinya jabatan direktur Anda itu tidak perlu dilanjutkan lagi. Anda tenang saja. Saya sudah menyuruh orang mengambil obat. Biar saya periksa dulu. Nak, minum air dulu. Sudah beres. Sudah kubilang pada kalian. Dengan kemampuan medisku, mana mungkin ada masalah. Kalian hanya melebih-lebihkan. Xiaobo, kamu kenapa? Ternyata benar-benar sama dengan apa yang dikatakan Pak Tua Liu, perut bagian bawahnya menjadi kembung. Belum pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Apa maksudnya sama dengan yang dikatakan Pak Tua Liu? Itu semua cuma omong kosong. Itu hanya kebetulan saja. Bukankah wajar jika gejala pasien muncul kembali? Dokter Gadungan, jika terjadi sesuatu yang buruk pada putraku, aku pasti akan menuntutmu habis-habisan hingga rumah sakit kalian bangkrut. Putraku, apa salah yang telah kamu perbuat sampai mengalami ini? Di usia sekecil ini, dia malah dirugikan oleh dokter tidak berguna itu hingga menjadi begini. Semuanya kemarilah dan lihat, kemarilah dan lihat. Rumah sakit Renshin sungguh tidak menghargai nyawa orang, telah mencelakai putraku yang baik-baik saja menjadi seperti ini. Zhang Jian, sini. Apa saja kerjamu sebagai kepala bagian di sini? Mengapa dia belum sembuh juga? Jika kamu benar-benar tidak bisa menyembuhkannya, panggil Pak Tua Liu kembali untukku. Wakil Dekan, tolong percayalah padaku. Jika aku saja tidak bisa menyembuhkannya, Pak Tua Liu jauh lebih tidak bisa melakukannya. Tenang saja, aku sudah mencari tahu. Pakar medis terkenal di dunia, Gu Jianhua Profesor Gu, dia sudah membawa tim profesionalnya kembali ke negara ini, dan berada di rumah sakit provinsi. Aku akan pergi menjemputnya, aku jamin penyakit ini pasti bisa disembuhkan. Liu Yicheng si sampah itu, penyakit langka yang tidak bisa kusembuhkan saja, apa mungkin dia bisa melakukannya? Aku mohon padamu, tolonglah aku. Bawa aku ke rumah sakit provinsi untuk menyelamatkan anakku. Ini bukan urusanku, jangan mencoba menjebakku ya. Aku mohon padamu, tolonglah aku. Selamatkan anakku. Nona, jangan panik, tenanglah. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Pendarahan hebat. Pendarahannya harus segera dihentikan, jika tidak, nyawamu akan terancam. Ibu, bolehkah minta bantuannya sebentar? Terima kasih banyak. Minggir, minggir. Tenanglah, Nona. Tusukan jarum ini akan menghentikan pendarahan sementara, dan tidak akan bermasalah bagi janinmu. Pendarahannya benar-benar berhenti. Bapak ini benar-benar dokter sakti, sungguh luar biasa. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Pelan-pelan. Cepat, ada pasien melahirkan yang pendarahan hebat. Cepat bawa ke ruang operasi darurat.
Sudah aman. Hei, siapa yang tidak pakai mata itu? Maafkan saya. Maafkan saya. Tua bangka. Masih belum ada kabar mengenai tabib ajaib Liu. Aku sudah pergi ke rumah sakit Renshin. Setelah bertanya ke sana kemari, mereka semua tampak menghindari topik tentang tabib ajaib Liu. Aku juga sudah mendatangi rumahnya, ternyata dia sudah menjual rumah itu. Sekarang tidak ada informasi apapun lagi. Profesor Gu, bagaimana keadaan Tuan Xiang saat ini? Operasi tidak bisa dilakukan. Kondisinya saat ini sangat buruk. Batang baja menembus seluruh rongga dadanya. Arteri besarnya rusak. Begitu batang baja itu dicabut, pembuluh darahnya akan hancur. Tuan Xiang akan segera tiada. Maksud Anda, kita hanya bisa menunggunya tiada? Aku bisa membuatnya bertahan 2 atau 3 hari lagi. Itu sudah batas kemampuanku yang terbaik. Jika kalian punya kemampuan, kalian bisa mencari orang lain. Pak Direktur, jika terjadi sesuatu pada Tuan Xiang, orang terkaya itu akan menghentikan dana sponsor untuk kita. Rumah sakit kita akan hancur. Sekarang satu-satunya jalan adalah menemukan tabib ajaib Liu. Mengandalkan jarum emas bodi miliknya, pasti bisa menyelamatkan Tuan Xiang. Hanya saja, tabib ajaib Liu, di mana sebenarnya kamu berada saat ini? Cepat, cepat, cepat. Cepatlah, cepatlah. Jarum emas bodi. Hei, tunggu sebentar. Pasien ini dikirim dari mana? Tadi ada seorang pria tua berumur 60 tahun yang membantu mengantarnya ke sini. Pria tua? Memang terdengar agak aneh. Gejala ibu hamil ini seharusnya mengalami pendarahan hebat. Tapi saat ini posisi janinnya sangat stabil. Mungkin itu semua karena jarum emas itu. Pria tua itu pasti tabib ajaib Liu. Dan jarum emas bodi tadi itu pasti miliknya. Bagus sekali, rumah sakit kita bisa terselamatkan. Cepat, kita harus segera ke sana. Xiao Jian, kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan anak kecil itu, kondisi penyakitnya sedang bermasalah? Cepat bawa aku kembali. Aku akan membantumu memeriksanya. Kamu membantuku memeriksanya? Memang kamu pikir siapa dirimu? Bahkan aku saja tidak bisa menyelesaikannya. Aku pasti bisa membantumu menyelesaikannya. Ayo cepat ikut aku kembali ke sana. Masih ada waktu. Selesai apanya? Biar ku beritahu ya. Hari ini aku datang untuk mencari Dr. Gu. Dr. Gu itu dokter hebat lulusan luar negeri. Dia dokter kelas atas. Cepat menyingkir. Hei, Xiao Jian. Xiao Jian, dengarkan saran aku sekali ini saja. Dokter lulusan luar negeri itu, dia pasti tidak akan sempat menolongnya. Kamu tidak lelah mengganggu terus, ya? Jika benar-benar tidak sempat, itu pasti karena terhambat olehmu. Apa kamu mau membuatku tamat? Ku beritahu ya, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk, akulah yang pertama akan membuat perhitungan denganmu. Aku? Mana mungkin aku mau mencelakaimu? Oh iya, lihatlah resep ini. Ikutilah resep ini. Penyakit anak itu pasti bisa disembuhkan. Pasti bisa disembuhkan? Omong kosong macam apa itu? Xiao Jian, kamu akan menyesal. Menyesal? Menyesal. Jika aku mempercayai bualanmu, saat itulah aku baru benar-benar menyesal. Zhang Jian, aku benar-benar salah menilai orang. Kenapa aku mengajar orang yang tak tahu terima kasih sepertimu? Memang apa yang sudah kamu ajarkan padaku? Ilmu kuno milikmu itu, apa gunanya? Sekarang akulah kepala departemen di sini. Sedangkan kamu hanyalah dokter biasa yang hanya makan gaji buta di rumah sakit ini. Kemampuanku 100 kali lipat lebih kuat darimu. Segala hal yang aku miliki saat ini adalah berkat usahaku sendiri. Jadi, jangan lagi merasa berjasa atas keberhasilanku. Apa kamu paham? Kurang ajar. Apa sebenarnya kehebatanmu? Jika aku tidak merekomendasikanmu di depan direktur rumah sakit, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi kepala departemen ini? Tua bangka, kamu benar-benar cari perkara ya? Hentikan sekarang juga. Pak Tua, permisi. Apakah Anda dari rumah sakit Renshin Liu, Yicheng Dr. Liu? Saya Liu Yicheng. Anda siapa? Tabib Sakti. Anda membuat saya mencari kemana-mana. Tak disangka, sesuatu yang kucari jauh di sana ternyata ada di depan mata. Benar-benar tidak butuh usaha sama sekali. Saya hanyalah orang tua penyapu jalan. Mengapa Anda mencari saya? Anda terlalu rendah hati. Perkenalkan, saya Shen Huaichuan, Direktur Rumah Sakit Provinsi. Saat ini, putra orang terkaya, Tuan Xiang, karena sebuah kecelakaan, sekarang nyawanya sedang terancam.
Saya tahu keterampilan medis Anda sangat luar biasa. Saya ingin meminta Anda datang ke rumah sakit kami untuk menanganinya. Berapa biaya pengobatannya? Sebutkan saja berapapun yang Anda mau. Direktur Shen, rumah sakit provinsi kita ini adalah rumah sakit terbaik di negara ini, tempat berkumpulnya banyak ahli. Penyakit yang tidak bisa mereka tangani, mana mungkin saya bisa menyembuhkannya? Sejujurnya, Profesor Gu dan yang lainnya sama sekali tidak bisa menolong Tuan Siang. Anda adalah satu-satunya harapan kami sekarang. Tapi saya sudah bukan dokter lagi. Saya Tabib Ajaib Liu, keahlian Anda sudah sering saya dengar. Seharusnya dunia medis kita sudah memuja Anda sebagai tokoh legendaris dunia kedokteran. Direktur Shen, jangan salahkan saya karena ikut bicara. Melihat keahlian medis si tua ini, jika dia ingin menjadi tokoh legendaris, sepertinya dia harus tiada lebih cepat. Lalu terlahir kembali untuk belajar lagi. Dari mana asalmu ini? Beraninya meragukan kemampuan medis Tabib Ajaib Liu? Direktur Shen, saya Zhang Jian, Kepala Departemen Rumah Sakit Daerah. Tentang kemampuan si tua ini, saya tahu segalanya. Dia hanyalah benalu yang bermalas-malasan. Di rumah sakit Renshin seumur hidupnya. Kami sudah memecatnya sejak lama. Lalu kenapa kamu datang ke rumah sakit provinsi kami hari ini? Begini Direktur Shen, rumah sakit kami baru saja kedatangan pasien gawat darurat. Kami ingin memohon bantuan Profesor Gu untuk datang memeriksanya. Ternyata begitu ya. Kalau begitu, berarti keahlian medis di Direktur Zhang Anda juga tidak seberapa. Sampai harus datang memohon bantuan ke rumah sakit provinsi. Waktu Tabib Ajaib Liu masih menjabat, saya tidak pernah sekalipun mendengar dia perlu memohon bantuan pada rumah sakit kami. Direktur Shen, itu tadi hanya kecelakaan. Itu semua karena anggota keluarganya yang sembarangan berbuat begitu. Dan juga, saya benar-benar tidak berbohong. Kemampuan medis si tua ini, jika hanya mengobati flu biasa, mungkin masih lumayan. Tetapi untuk penyakit berat seperti yang dialami Tuan Siang, dia sama sekali tidak akan mampu menanganinya. Menurut saya, lebih baik penipu ini diusir saja. Zhang Jian, kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang dokter. Bahkan etika dasar manusia pun kamu tidak punya. Aku tanya padamu, apakah Tabib Ajaib Liu sebenarnya adalah gurumu? Guru sampah apa? Seorang pria yang hanya tahu bicara soal moral, keterampilan medisnya tidak lebih hebat dariku, apa kualifikasi dia menjadi guruku? Diam kamu. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Dr. Liu, sekarang saya mewakili seluruh rumah sakit provinsi memohon Anda untuk membantu. Jika terjadi sesuatu pada Tuan Siang, kemarahan orang terkaya itu akan membuat rumah sakit provinsi tidak mendapatkan investasi. Itu masalah kecil. Jika itu menyebabkan seluruh rumah sakit tutup, maka banyak pasien tidak punya tempat tujuan. Ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Baiklah, Direktur Shen. Karena Anda masih menghargai orang tua renta ini, baiklah. Saya akan pergi melihatnya bersama Anda. Bagus sekali. Saya tahu Anda, Dr. Liu, sangat peduli pada pasien, dan sama sekali tidak sanggup melihat pasien kehilangan nyawa dengan sia-sia. Bagus sekali, ayo kita pergi. Berhenti. Orang tua bangka, bahkan tim medis terbaik di negeri ini yang dipimpin oleh Profesor Gu pun bilang penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Dengan kemampuanmu yang amatir itu, memangnya kamu bisa menyembuhkannya? Cukup. Petugas, usir bajingan tak tahu budi ini. Keluar dari sini. Orang tua, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Sekarang kamu hanyalah penyapu jalanan. Kamu bahkan tidak punya lisensi praktik medis. Jika pasiennya tiada karena perbuatanmu, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah kamu atau seluruh rumah sakit provinsi ini? Aku akan tegaskan di sini hari ini, jika muncul masalah apapun, saya Shen Huaichuan yang akan menanggungnya sendirian. Pergi. Lepaskan saya. Shen Huaichuan, kamu akan menyesal. Jika sampai orangnya tiada karena perawatanmu, kalian semua akan habis. Dr. Liu, setelah Anda menyembuhkan Tuan Siang, bagaimana jika Anda tetap tinggal di rumah sakit provinsi kami? Kebetulan sekali, di rumah sakit kami ini masih membutuhkan seorang wakil direktur. Mari kita periksa pasiennya terlebih dahulu. Baik. Dr. Liu, disinilah tempatnya. Direktur Shen, ini adalah ruang gawat darurat. Mengapa Anda sembarangan membawa orang masuk? Beliau adalah Dr. Liu yang baru saja pensiun dari rumah sakit Renshin. Saya ingin meminta bantuannya untuk mengobati Xiangnan. Aduh Direktur Shen, aku kira kamu membawakan seseorang yang luar biasa hebat. Ternyata, hanyalah seorang kakek tua pensiunan dari rumah sakit kecil saja. Memangnya kenapa kalau sudah pensiun? Saya percaya dengan kemampuan medis Dr. Liu. Beliau pasti bisa menyembuhkan Xiangnan. Dokter dari rumah sakit kecil yang tidak terkenal seperti ini, dokter kecil dari rumah sakit kecil, kemampuan apa yang dia miliki? Profesor Gu, Anda sekarang ini antara menepi atau segera lakukan operasi dan sembuhkan Xiangnan. Jika tidak, jangan bicara sembarangan di sini supaya tidak mengganggu perawatan Dr. Liu.
Xiaonan. Bagaimana kondisi putraku? Presiden Xiang, ini adalah Dr. Liu. Keahlian medisnya sangat luar biasa, layak disebut sebagai tabib dewa. Hari ini saya sengaja mengundang beliau datang untuk memberikan pengobatan kepada Xiang Nan. Anda bisa menyembuhkan putra saya? Tabib dewa apanya? Dia hanyalah kakek tua yang sudah pensiun dan hanya bisa menyapu jalanan saja. Saya memang penyapu jalan. Namun sebelum menyapu jalan, di rumah sakit Renshin, saya telah bekerja selama 40 tahun. Presiden Xiang, reputasi Dr. Liu di rumah sakit Renshin sangatlah luar biasa. Asal pasien diperiksa oleh beliau, tidak ada satupun yang tidak sembuh. Rumah sakit Renshin? Bahkan itu bukan termasuk rumah sakit papan atas. Sedangkan saya adalah lulusan universitas ternama. Kasus-kasus penyakit yang sulit yang pernah saya lihat sudah tidak terhitung jumlahnya. Dan saya sendiri pun tidak berani mengatakan bisa 100% menyembuhkan pasien. Memangnya kamu punya apa? Saya memang belum pernah belajar ke luar negeri. Karena bukan siapa-siapa, mengapa kamu berani bicara besar? Tapi, sejak umur 2 tahun saya mengenal obat-obatan, umur 5 tahun mengasah jarum, umur 10 tahun belajar pada guru untuk memeriksa pasien, umur 30 tahun menciptakan metode diagnosis sendiri, umur 40 tahun mencoba ribuan jenis obat. Hingga sekarang, memiliki pengalaman klinis selama hampir 50 tahun. Selama pasien masih memiliki napas, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menariknya kembali dari ambang maut. Aduh, kata-katamu manis sekali terdengar. Kita semua tahu, akupunktur dalam pengobatan Tiongkok itu hanyalah trik murahan untuk menipu orang. Apakah ini tipuan atau bukan? Anda harus membiarkan saya memeriksanya dulu. Begitulah Presiden Xiang. Biarkan Dr. Liu mencobanya. Jika Dr. Liu pun tidak bisa mengobatinya, sepertinya Tuan Xiang sudah tidak ada harapan lagi. Tutup mulutmu. Siapa yang berani mendoakan anakku celaka? Biar ku beritahu kalian, siapapun di antara kalian, selama bisa menyembuhkan anakku, kalian akan menjadi tamu kehormatan keluarga Xiang. Apapun imbalan yang kalian inginkan, aku akan memberikannya pada kalian. Tapi, jika kalian tidak bisa menyembuhkan anakku, maka kalian semua harus bertanggung jawab atas hidupnya. Dasar orang tua-tua, ternyata kamu sedang mencari masalah sendiri ya. Batang baja di dalam tubuh Tuan Xiang sejak awal sudah menekan banyak pembuluh darah. Sekarang sudah tertunda begitu lama, sekali baja itu dicabut, dia pasti akan segera tiada. Apakah Tabib Sakti Liu menemukan sesuatu? Atau jangan-jangan karena faktor usia, kamu malah ketiduran? Aku sudah paham kondisi Tuan Xiang Nan. Letak tusukan baja itu sangat sulit, meskipun tidak mengenai organ tubuh. Tapi ia menekan banyak pembuluh darah. Begitu batang bajanya dicabut, Tuan Xiang akan mengalami pendarahan hebat, dan nyawanya tidak akan tertolong lagi. Dr. Liu benar-benar tabib sakti, baru melihat beberapa kali saja. Sudah mengetahui penyebab penyakitnya. Kalau cuma tahu memangnya kenapa? Bisa jadi, kalian tadi sudah memberitahu kondisinya kepadanya? Lalu, apakah Dr. Liu punya cara untuk mengobatinya? Memangnya cara apa yang dia punya? Tim saya saja, terdiri dari lebih 20 ahli luar negeri, sudah berhari-hari bekerja siang malam, mengkaji ribuan metode operasi, tapi semuanya tidak ada yang berhasil. Lalu dia, atas dasar apa dia bisa melakukannya? Katanya tabib sakti, ternyata kemampuannya cuma segini. Presiden Xiang. Seperti yang dikatakan Dr. Gu, kasus Tuan Xiang ini memang kelihatannya benar-benar sudah tidak ada jalan keluarnya. Namun, jarum bodi 9 putaran pasti bisa mengatasinya. Luka-lukanya sudah separah ini. Apakah jarum bodi 9 putaran bisa diselamatkan? Meskipun metode perawatannya sangat merepotkan, dan masa pemulihannya nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi untungnya, dia akan tetap selamat. Baiklah. Dr. Liu, jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan putra saya, apapun yang Anda inginkan, pasti akan saya berikan. Mengobati dan menyelamatkan orang memang sudah menjadi kewajiban kami sebagai dokter. Saya tidak menginginkan apapun. Kebohonganmu itu sangat mudah sekali diucapkan, bahkan tanpa rasa malu sedikit pun. Guru saya adalah dekan di Akademi Kedokteran Nasional. Operasi seperti yang dialami Tuan Xiang ini, bahkan beliau pun tidak berani melakukannya. Sedangkan Anda, atas dasar apa Anda merasa mampu? Alasan kalian tidak berani melakukan operasi itu, hanyalah karena besi beton itu menekan banyak pembuluh darah. Seandainya pembuluh darahnya tidak tersumbat, terlewat satu saja, bisa membuat Tuan Xiang seketika tiada. Tepat sekali, besi itu menekan pembuluh darah, tak terhitung jumlah besarnya. Jika saat menarik keluar besinya, ada sedikit saja kesalahan, bahkan meski hanya satu bagian yang tak tertekan, seluruh pembuluh darahnya akan memancar.
Dan itu cukup untuk merenggut nyawanya? Dr. Liu, apakah Anda benar-benar punya cara untuk mengendalikan semua pembuluh darah itu? Presiden Xiang. Kasus seperti yang dialami Tuan Xiang ini, bagi seorang dokter bedah lulusan luar negeri, mungkin memang sangat rumit. Namun bagi kami para ahli pengobatan tradisional, hal ini sudah menjadi urusan biasa. Sangat mudah, cukup dengan memberikan tusukan jarum di sekitar luka pasien untuk menutup aliran darah. Lalu dengan waktu yang secepat mungkin menarik keluar besinya, maka bisa meminimalisir kerusakan kedua pada tubuh akibat besi tersebut, sehingga kesehatan pasien dapat tetap terjaga, dan menyelamatkan nyawa pasien. Pak Guntur, Pak Tua, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Apa yang membuatmu berpikir hanya dengan beberapa jarum saja bisa menyumbat semua pembuluh darah? Jika matamu sudah kabur karena usia, lalu ada satu pembuluh darah yang tidak tertutup? Nyawa Tuan Xiang, apakah dia akan membiarkanmu mencoba untuk kedua kalinya? Dr. Liu, seberapa besar keyakinan Anda? Tentu saja, apa yang dikatakan Dr. Gu benar. Jika saya 10 tahun lebih muda, saya memiliki keyakinan penuh. Namun sekarang, saya memiliki 90% keyakinan. 90%? Bagus sekali. Xiang Nan masih bisa diselamatkan. Syukurlah. Presiden Xiang, cepat suruh Dr. Liu lakukan akupuntur pada Xiang Nan, lalu cabut batang besinya. Tunggu sebentar, tidak boleh dicabut. Presiden Xiang, Anda tidak memahami ini? Menusukkan jarum emas ke pembuluh darah, itu sangat jarang dilakukan. Lengah sedikit saja, pembuluh darah akan pecah seketika. Jika saatnya tiba, Ini, Benar? Pembuluh darah manusia memang rumit. Terlebih lagi, luka Tuan Xiang ada di bagian jantung tubuhnya. Jika tidak segera diakupuntur, apa kau akan membiarkan saja Tuan Xiang sampai dia tiada? berhenti menakut-nakuti orang. Tuan Xiang, setelah menjalani pengobatan intensif dari saya, kondisi Tuan Xiang Nan saat ini sudah stabil. Kita masih punya waktu untuk mencari jalan lain. Pilihan terburuknya, kita bisa membawanya berobat ke luar negeri. Apa menurutmu itu akan keburu? Presiden Xiang, jangan ragu-ragu lagi. Xiang Nan. Presiden Xiang, Anda harus segera mengambil keputusan. Dengan kondisi Tuan Xiang yang sekarang, jika tidak dilakukan akupuntur dan mencabut batang besinya, aku khawatir nyawanya tidak bisa diselamatkan. Presiden Xiang, saya Liu Yicheng menjamin hal ini. Jika saya gagal mengobatinya, saya rela untuk dihukum. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali ini. Tapi biar ku beritahu ya, jika terjadi sesuatu pada putraku, kamu, dan seluruh rumah sakit ini, tidak perlu ada lagi. Cepat. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin kami sekelompok profesor dan pakar yang menempuh pendidikan medis profesional di luar negeri masih tidak bisa mengalahkan seorang orang tua pensiunan bau dari rumah sakit tidak jelas sepertimu? Ternyata benar-benar tidak terluka. Baguslah, ini berhasil. Ini adalah yang legendaris itu, jarum bodi 9 putaran. Sungguh membuka wawasan. Aku pernah dalam sebuah kitab kuno pengobatan melihat jarum bodi 9 putaran, tapi perlu menggunakan jarum perak untuk menutup titik-titik saraf Shenkui, Xiawan, Juke, dan titik saraf besar lainnya untuk menghentikan sirkulasi darah setempat. Teknik ini sangat sulit untuk dioperasikan. Tidak hanya butuh ketelitian yang luar biasa, tetapi juga butuh penguasaan yang sangat kuat terhadap struktur tubuh manusia. Sedikit saja ada kesalahan, maka bisa berakibat fatal. Aku dengar teknik rahasia jarum bodi 9 putaran ini sudah lama menghilang. Tak kusangka, ternyata ada di tangan Dr. Liu.
Dia benar-benar tabib dewa. Bahkan teknik rahasia yang sudah lama punah ini pun bisa dia kuasai dengan sempurna. Itu tidak mungkin. Hanya dengan beberapa jarum emas, mana mungkin bisa menutup pembuluh darah serumit itu? Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Itu tidak mungkin salah. Profesor Gu, aku sudah bilang padamu, kemampuan medis Dr. Liu sudah mencapai puncaknya dan berada jauh di luar bayanganmu. Bagus, bagus, bagus. Asalkan bisa berhasil, apapun permintaan Dr. Liu, pasti akan saya penuhi. Selain itu, investasi 10 miliar dolar untuk rumah sakit tidak akan saya kurangi sepeser pun. Kedepannya segala keperluan rumah sakit provinsi, biar saya yang urus semuanya. Terima kasih, Presiden Siang. Dia hanyalah seorang lelaki tua dari rumah sakit kecil yang sudah pensiun. Bagaimana mungkin dia bisa... Sudah aku duga. Hanya dengan beberapa jarum usang, bagaimana mungkin bisa menyumbat pembuluh darah sebanyak itu? Bahkan jika kamu menyumbatnya, lalu kenapa? Jantungnya sudah terlalu lama kehilangan darah, bahkan keajaiban pun tidak akan bisa menyelamatkannya sekarang. Siang Nan. Putraku. Presiden Siang, jangan mengganggu Dr. Liu. Shen Huachuan, apa yang sudah kamu katakan padaku? Kamu berjanji sungguh-sungguh. Kamu bilang dia tabib sakti. Kamu berani membohongiku. Saya tidak membohongi Anda. Presiden Siang, Anda harus percaya pada Dr. Liu. Dia pasti bisa mengatasinya. Anda tenang saja, tenanglah. Sudah aku bilang apa? Dukun ini benar-benar membuat orang kehilangan nyawa. Inilah konsekuensi karena kalian keras kepala dan tidak mau mendengar saran orang lain. Yang terbaring di sini sekarang hanyalah tubuh yang sudah tiada. Kasihan sekali, Tuan Xiangnan. Pemuda berbakat seperti dia, tiada di tangan dokter gadungan sepertimu. Cukup, jangan bicara lagi. Kemari, siapa saja? Tangkap mereka bertiga. Penjahat yang mencelakai putraku, tangkap mereka sekarang. Berhenti ribut. Hanya kurang 1 jarum lagi. Apa kalian benar-benar ingin operasi ini berakhir sia-sia begitu saja? Presiden Siang, apakah kamu benar-benar ingin putramu tidak pernah bangun lagi seumur hidupnya? Dasar dokter gadungan. Segera lepaskan putraku. Jika tidak, aku akan menghabisimu. Presiden Siang, tolong tenangkan diri Anda. Bisa kan? Minggir dari hadapanku. Direktur. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Sudah sadar? Bagaimana ini mungkin? Siang Nan. Kamu sudah bangun? Siang Nan. Ayah. Kamu sudah sadar? Syukurlah. Luka sebesar itu, jantung sempat berhenti. Bagaimana mungkin bisa pulih? Jantung berhenti berdetak. Disebabkan oleh meridian yang tersumbat. Cukup cabut jarum peraknya, biarkan energi tubuh mengalir, maka dia akan pulih dengan sendirinya. Presiden Siang, putra Anda sedang dalam masa puncaknya. Pemulihan hanyalah masalah waktu. Ayah. Aku tidak apa-apa. Siang Nan, selamat ya. Tidak kusangka Dr. Liu menguasai teknik rahasia yang sudah lama hilang ini. Aku sungguh tidak salah orang. Dr. Liu, maafkan saya. Tadi saya sudah salah paham kepada Anda. Terima kasih Dr. Liu telah membalikan keadaan. Sejak anak saya mengalami musibah, setiap hari saya merasa sangat terbebani. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Hari ini, berkat Anda telah menyelamatkan nyawa putra saya. Anda benar-benar tabib ajaib yang luar biasa. Saya tidak pantas menerima pujian itu. Saya mengerti perasaan Anda. Menyembuhkan orang sakit adalah kewajiban setiap dokter. Tidak perlu berterima kasih. Tidak. Anda telah menyelamatkan nyawa putra saya. Anda adalah penyelamat besar keluarga kami. Pengobatan tradisional ini sungguh aneh. Apa hal semacam ini benar bisa menyembuhkan orang? Jangan-jangan ini cuma perbaikan sesaat sebelum ajal. Tutup mulutmu. Berhenti mengutuk anakku. Tutup mulutmu. Jangan menyumpahi anakku. Tenanglah, Presiden Siang. Orang semacam ini tidak perlu diajak bicara lagi. Usir saja dia. Profesor Bu, kalian sekarang boleh pergi. Aku umumkan bahwa kerjasama kita berakhir di sini. Lalu bagaimana dengan biaya pengobatannya? Biaya pengobatan? Apakah kamu yang menyembuhkan Siang Nan? Kamu masih berani minta bayaran? Benar-benar cuma mimpi belaka.
Baiklah. Lihat saja nanti. Oke. Seorang tabib hebat itu menolong dunia dan menyelamatkan rakyat. Aku, Siang Donglai, sangat mengagumimu. Sudah sepatutnya, sudah menjadi kewajiban saya. Ini adalah biaya pengobatan senilai 20 juta dolar. Tidak, jangan begitu. Anda telah berjasa kepada keluarga Siang kami. Ini adalah tanda terima kasih dari kami sekeluarga untuk Anda. Dr. Liu, Anda harus menerimanya. Jangan, Tuan. Uang ini terlalu banyak. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Sama sekali tidak bisa. Bagaimana bisa Anda bilang ini banyak? Anda menyelamatkan nyawa putra saya. Saya bahkan merasa jumlah ini masih kurang. Jangan, Tuan. Saya sungguh tidak bisa menerima uang ini. Lagi pula mengobati pasien, sudah menjadi panggilan jiwa kami. Tapi, Presiden Siang, apakah Anda punya uang 100 dolar? Ada. Kebetulan saya ada 300 dolar. Tunggu sebentar. Ini sisanya untuk Anda. Maksud Anda ini? Ini barulah biaya pengobatan saya. Hahaha. Tuan sungguh murah hati dan hebat. Benar-benar tabib sakti nomor 1 di negara ini. Dr. Liu, apakah Anda bersedia tinggal lebih lama? Saya sendiri yang akan menyiapkan jamuan untuk Anda. Tidak perlu. Direktur Shen. Saya sangat menghargai niat baik Anda. Pasien di wilayah Zhangjian itu sungguh membuat saya khawatir. Saya harus segera kembali ke sana. Kita bertemu lagi lain hari ya. Baiklah, saya pergi dulu. Sampai jumpa. Yan. Dr. Liu. Pergi. Mari kita pergi. Dr. Liu. Zhangjian, dasar kau orang jahat berani-beraninya memberikan obat sembarangan. Apa kau ingin menghabisi anakku? Aduh, tolong, siapapun. Apakah ada seseorang di sini yang bisa membantu kami? Wakil Dekan. Kau akhirnya tahu jalan pulang ya. Sekarang seluruh rumah sakit menjadi sangat kacau balau karena masalah yang kau perbuat. Apa saja yang kau lakukan selama pergi begitu lama? Hah? Mana dokter spesialis yang aku minta kau cari? Spesialis itu, dia sedang sibuk dan tidak bisa datang. Apa? Ini bukan salah saya. Ini semua karena Pak Tua Liu. Dialah yang menahan dokter spesialis itu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Liu Yicheng, kenapa Anda datang ke sini? Dasar Pak Tua tak berguna. Aku belum mencarimu untuk membuat perhitungan. Tapi kau malah berani datang sendiri ke sini? Apa yang mau kau lakukan? Dekan, saya datang untuk menjenguk anak itu. Bagaimana penyakitnya? Bagaimana kondisinya sekarang? Oh, apa urusanmu? Hah? Itu adalah pasienku. Xiaobo, cepatlah tolong. Anakku sudah dalam kondisi kritis. Xiaobo, tolong. Ada orang di sini, putraku sudah tidak sanggup lagi. Direktur, tolong biarkan saya memeriksanya. Tidak boleh. Apa yang bisa dilakukan direktur itu? Dia hanya seorang pria tua yang tidak mengerti apa-apa. Bagaimana jika dia membuat kondisi pasien semakin? Zhangjian. Apa sekarang waktu yang tepat untuk mengatakan hal itu? Penyakit anak itu, jika terus ditunda, dan terjadi sesuatu yang buruk, apa kamu bisa memikul tanggung jawabnya? Saya. Direktur, saya sudah bekerja di rumah sakit Renshin selama 40 tahun lebih. Saya mohon kepada Anda, izinkan saya untuk melihat kondisi anak itu. Nyawa taruhannya, Direktur. Baiklah. Kondisi pasien sekarang sudah kritis. Kita harus mencoba segala cara yang ada. Dr. Liu, kamu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menanganinya. Ini berkaitan dengan reputasi. 60 tahun berdirinya rumah sakit Renshin. Direktur, tenang saja. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Baiklah, ayo. Iya. Orang yang akan mengobatinya sudah datang. Berani sekali kamu menampakkan wajah di sini.
Berani Anda datang ke sini? Murid Anda sudah menyusahkan putra saya. Kalian semua adalah iblis. Di mana Zhang Jian? Suruh dia keluar. Suruh dia cepat keluar dari sini. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada putra saya, aku akan menuntut balas padanya. Itu kamu, Zhang Jian. Penyakit macam apa yang kamu obati ini? Kami sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk berobat, tapi hasilnya malah jadi begini. Apa kamu mau mencelakai seluruh keluarga kami? Harap tenang. Melihat kondisi putra Anda saat ini, Anda benar-benar harus menenangkan diri. Dr. Liu Yicheng sudah datang, dia datang khusus untuk menolong putra Anda. Jika Anda menunda 1 menit saja, maka kondisinya akan semakin parah dalam sekejap. Saat ini adalah waktu yang sangat kritis. Iya benar, Nyonya biarkan saya memeriksa anak Anda. Saya sudah mempelajari banyak sekali referensi terkait masalah ini. Oh. Saya akan memberikan hasil terbaik untuk Anda. Kenapa aku harus mempercayaimu? Aku sudah tertipu sekali. Nyonya, begini. Jika saya tidak bisa menyembuhkan anak Anda bebas memberikan sanksi apapun kepada saya sesuka hati Anda. Tapi, berikan saya 1 kesempatan. Untuk mencoba, juga berikan anak ini 1 kesempatan. Bagaimana? Benar. Saat ini yang bisa menolong putra Anda hanyalah Dr. Liu. Liu Yicheng ini sebelumnya sudah pernah dipecat? Apa dia bisa melakukannya? Penyakit ini datang dengan sangat ganas, jelas tidak akan mudah. Ci, dasar lelaki tua tidak berguna. Aku sebagai kepala bagian medis saja tidak sanggup mengobatinya, kenapa dia harus sok jagoan? Beri aku 1 kesempatan. Kamu lihat saja nanti. Benar juga. Lihat saja getakan nyonya itu. Jika Liu Yicheng tidak bisa mengobatinya, dia pasti akan menghadapi masalah besar. Apa hubungannya dengan kita? Dia sendiri yang mau sok pahlawan. Biarkan saja dia. Sudah, kalian semua tutup mulut. Kalian tidak lihat sekarang situasinya seperti apa. Sekarang waktunya bagi seluruh rumah sakit kita untuk bersatu hati. Kalian malah bicara seperti itu, apa gunanya? Kalian ingin rumah sakit ini segera tutup ya? Nyonya, ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Kalau begitu, baiklah. Kalau begitu, jika kalian tidak bisa menyembuhkan putraku, aku akan membuat kalian semua mendapat balasannya. Baik. Pak Wakil Direktur, bisakah Anda memberikan saya beberapa asisten? Tentu. Panggil 2 perawat bantu ke sini. Mari, Anda tahan tubuh bagian atasnya. Jangan biarkan dia bergerak. Anda tahan tubuh bagian bawahnya. Liu Yicheng, kamu harus bisa menyembuhkan pasien ini. Aduh. Agak. Berhenti. Hei, hentikan. Anda harus tenang. Anda tidak boleh mengganggunya. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Argo. Program pengobatan macam apa ini? Lihatlah putraku, dia sangat kesakitan. Cepat, hentikan. Lepaskan aku. Tenanglah. Seharusnya aku tidak mempercayai kalian. Pak Tua Liu ini adalah gurunya Zhang Jian. Dia pasti sama seperti muridnya, hanya seorang dukun beranak. Dia ingin menghabisi putraku. Aduh. Sakit-sakit sekali. Mama, tolong. Dasar orang tua tidak berguna. Cepat hentikan, dasar dokter palsu. Sakit. Argo. Itu. Sudah kukatakan, kan. Kalau Anda membiarkan dia melakukannya, cepat atau lambat rumah sakit ini akan hancur. Sudah, diam. Ini saat kritis dalam pengobatan. Dilarang mengganggu. Sakit. Argo. Rumah sakit kalian benar-benar keterlaluan. Lambat laun tempat ini pasti bangkrut. Arga. Aduh. Lepaskan aku. Aduh, sakit. Putraku. Nak, ikutlah menarik napas dalam bersamaku. Ibu, aku baru saja bersendawa. Rasanya jauh lebih baik. Perutku juga tidak sakit lagi. Baguslah kalau sudah tidak sakit. Dr. Liu, maaf tadi aku terlalu emosional. Anda benar-benar seorang tabib yang luar biasa. Aku minta maaf kepada Anda. Nyonya,
Kita semua adalah orang tua. Saya bisa memahami perasaan Anda. Tapi, Dr. Liu, mengapa Xiaobo kami bisa menjadi seperti ini? Oh, begini ceritanya. Ini dikarenakan emosi yang tidak stabil. Aliran energi yang tersumbat, dan gas yang mengendap di perut, sehingga harus menggunakan bantuan dari luar untuk mengeluarkan gas yang terperangkap itu. Penyakit ini memiliki kekhususan sendiri, penderita tidak boleh sembarangan minum obat. Jika salah minum obat, kondisinya malah akan bertambah parah. Pantas saja setelah Xiaobo meminum obat dari Zhang Jian, keadaannya justru semakin memburuk. Semua karena Zhang Jian ini dialah yang sembarangan memberi obat, hingga membuat Xiaobo keluarga kami nyaris saja kehilangan nyawanya. Bukan aku pelakunya. Semua ini atas perintah dia. Kamu masih berani memfitnah Dr. Liu? Kamu tidak layak memiliki guru sebaik dia. Nyonya, setelah anak ini sampai di rumah nanti, pastikan dia makan dengan teratur, tenangkan pikirannya, rawat dia perlahan agar tidak terjadi hal yang buruk. Jangan khawatir, aku pasti akan mengikuti saran dokter. Lau Liu, tidak disangka, setelah sekian tahun berlalu, keterampilan medismu masih tetap hebat. Rumah sakit kami tidak bisa berjalan tanpamu, kamu harus kembali untuk membantu kami. Mengenai posisi direktur ini, jangan biarkan pemuda Zhang Jian ini yang menjabat, tapi kamulah orangnya. Tidak. Bapak Dekan, Anda lihat sendiri usia saya sudah setua ini, saya hanya ingin mencari sebuah tempat untuk merawat orang dengan tenang. Posisi direktur ini benar-benar tidak bisa saya emban. Aduh, kamu terlalu rendah hati. Hahaha. Guru, memang punya pemikiran yang luas. Jadi, posisi direktur ini saya saja yang tetap. Diam kamu. Bahkan jika Dr. Liu tidak menjabat, itu tetap bukan giliranmu. Dengan karaktermu yang sangat buruk ini, sekarang juga aku umumkan, izin praktik medismu dicabut, dan namamu akan dihapus. Dari rumah sakit Renshin, pergi sana, pergi. Tak kusangka, setelah berputar-putar ke sana kemari, akhirnya kembali lagi ke rumah sakit Renshin. Istriku. Sayangku, dalam hidupku ini, hanya untuk mengobati orang sakit, itu satu-satunya harapanku. Jika aku bisa menyembuhkan satu orang lagi saja, aku sudah sangat merasa puas. Halo, dengan siapa saya bicara? Dr. Liu, ini aku. Saya Direktur Rumah Sakit Provinsi, Shen Huaichuan. Oh, ternyata Tuan Direktur Shen. Ada keperluan apa mencari saya? Jadi begini, Rumah Sakit Provinsi kami besok akan mengadakan sebuah seminar diskusi para ahli. Saya ingin mengundang Anda untuk hadir. Oh, itu kan seminar untuk para ahli. Saya hanya seorang praktisi pengobatan tradisional. Memangnya untuk apa saya ke sana? Alasan utamanya karena kali ini semuanya ingin fokus membahas beberapa analisis kasus-kasus yang sulit dan juga kompleks. Kemampuan medis Anda sangat luar biasa. Jika Anda bisa datang memberikan materi, itu akan sangat sempurna sekali. Saya harap Anda tidak menolak. Lagi pula, ini juga sebuah harapan agar semua orang bisa saling belajar dan berkontribusi bagi dunia medis negara kita. Baiklah, besok saya akan datang ke sana. Bagus, sampai jumpa. Selamat datang kepada para ahli dunia medis yang telah hadir. Hari ini, kita semua akan mendiskusikan masalah persalinan pada ibu hamil untuk kita kaji bersama-sama. Selain itu, saya juga mengundang seorang dosen pengajar tamu yang spesial untuk memberikan penjelasan kepada kalian semua. Selanjutnya, mari kita sambut Liu Yicheng, Tuan Dr. Liu. Siapa orang ini? Sepertinya saya tidak ingat. Di rumah sakit besar mana ada sosok seperti dia? Kenapa belum pernah melihatnya sama sekali? Direktur menganggap ini sangat penting, sampai menyuruh dia memberi kuliah pada kita. Mungkinkah dia adalah lulusan luar negeri yang menjadi profesor ahli? Halo rekan-rekan sekalian. Hari ini saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Anda semua. Profesor Liu, boleh saya bertanya, Anda bekerja di rumah sakit mana? Mengapa kami semua belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya? Saya tidak bekerja di rumah sakit besar, juga bukan seorang profesor terkemuka. Saya hanyalah dari sebuah rumah sakit kecil, seorang dokter klinis pengobatan tradisional Tiongkok. Dr. Liu, apa yang sedang kita bahas hari ini adalah masalah medis, bertahun-tahun tentang kesulitan persalinan bagi ibu hamil. Untuk apa mengundang seorang dokter pengobatan tradisional untuk memberikan kuliah? Mungkinkah dengan memakan beberapa tanaman obat, seorang anak bisa langsung lahir? Hei, Direktur Shen. Saya bisa memahami keraguan kalian semua. Sebenarnya, pengobatan tradisional Tiongkok tidaklah sesempit yang kalian bayangkan.
Ini tidak semata-mata hanya menggunakan ramuan obat herbal, tapi juga masih memiliki sangat banyak berbagai macam metode pengobatan lainnya. Oleh karena itu, warisan ribuan tahun ini tentu memiliki nilai keberadaan dan sari intinya tersendiri. Kami tidak ingin mendengar semua itu. Hari ini para ahli berkumpul di sini untuk berdiskusi memecahkan masalah sulit. Dalam situasi seperti ini, dipandu oleh seorang dokter yang tidak dikenal ini untuk memberikan materi pada kami, bukankah ini kurang pantas? Direktur Shen, sepertinya Anda melihat semuanya. Tidak suka mendengar penjelasan saya. Bagaimana kalau hari ini saya tidak usah bicara lagi saja? Itu karena mereka belum mengetahui kehebatan medis Anda. Tidak apa-apa, saya akan menjelaskannya lagi pada mereka. Gawat, pasien di ranjang 1090 akan segera melahirkan. Ibu hamil di kasur 1090 akan segera melahirkan. Ada apa? Kami sedang rapat. Dalam situasi seperti ini, seharusnya Anda cari dokter kandungan. Untuk apa Anda kesini? Kondisi pasien kali ini sangat khusus, bahkan dokter kandungan tidak sanggup menanganinya. Saya dengar para ahli sedang rapat di sini, maka saya diminta kemari untuk mencari bantuan. Apa yang terjadi? Pasien 1090 akan segera melahirkan. Tapi ukuran janinnya sangat besar, ditambah dengan posisi sungsang, situasinya sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, bisa terjadi persalinan sulit dan pendarahan hebat. Dalam kondisi begini, apalagi yang membuat kalian ragu? Cepat siapkan operasi caesar. Bukannya kami tidak mau, tapi pasien tidak bersedia di CSR. Apa? Tidak bersedia? Iya, pasien bilang takut bekas luka. Dia benar-benar menolak dioperasi, apapun risikonya. Tunjukkan jalannya, kami akan pergi memeriksanya. Dr. Liu. Ya. Kamu juga ikutlah bersama kami. Baik. Untuk kasus seperti ini, apa yang akan dia lakukan di sana? Dia juga tidak akan bisa membantu apa-apa, hanya akan membuang-buang waktu kita saja. Cukup kami saja yang pergi. Kenapa dia ikut mencampuri urusan ini? Keahlian medis Dr. Liu sangat hebat. Jika terjadi suatu masalah, di saat yang kritis dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Kalian tahu apa? Dr. Liu, silakan. Baik, mari. Ini pasiennya. Bagaimanapun caranya, dia tetap tidak setuju untuk operasi caesar. Keadaannya sangat genting. Aku tidak mau dioperasi. Aku ingin melahirkan normal. Ukuran janin besar, dan posisinya sungsang, mustahil untuk melahirkan secara normal. Jika tidak, baik ibu maupun bayinya tidak akan selamat. Benar. Harus segera disiapkan untuk operasi caesar. Mustahil. Tidak mungkin. Aku sudah bilang tidak mau operasi caesar. Aku benar-benar tidak mau. Kecuali jika aku tiada. Aku ini aktris pemenang penghargaan. Kalau ada bekas luka yang memengaruhi aktingku, lebih baik aku mati saja. Apa Anda sedang bercanda? Tahukah Anda betapa berbahayanya posisi bayi sungsang? Jika kepala bayi tersangkut, sehingga menyebabkan sesak napas, bukan hanya bayi ini, tetapi keduanya bisa nyawanya tidak tertolong. Lagi pula bayinya besar, dalam kondisi seperti ini, jika memaksa bersalin normal, itu sama saja dengan mencari masalah besar. Dr. Liu, bagaimana menurut Anda? Apa gunanya bertanya padanya? Saat ini pasien sudah mulai mengalami kontraksi, sama sekali tidak mungkin menggunakan kekuatan dari luar untuk memutar posisi bayi. Operasi caesar adalah satu-satunya pilihan. Dokter, bagaimana keadaan pasien sekarang? Sangat buruk. Saran kami adalah, segera tanda tangan untuk persiapan operasi caesar. Jika tidak, ibu dan bayinya akan berada dalam bahaya besar. Tidak bisa. Harus berapa kali aku mengatakannya? Aku sudah bilang tidak mau operasi. Aku tetap tidak mau. Sebaiknya lakukan operasi saja. Menyelamatkan nyawa jauh lebih penting daripada bekas luka. Berapa kali lagi harus kukatakan? Aku ingin persalinan normal, tetap normal. Aku harus melahirkan secara normal. Jangan ragu lagi, setiap detik yang terbuang hanya akan menambah bahaya. Baiklah, jika memang tidak ada cara lain, lakukan saja operasinya. Operasi. Hanya jika aku sudah tiada. Dia benar-benar sangat keras kepala. Jika terus seperti ini, bagaimana bisa berhasil? Nyawa seseorang bukan main-main. Nyawa itu milikmu sendiri. Kata-kataku sudah jelas di sini. Jika kamu tidak mau dioperasi, kamu tidak akan bisa selamat. Jangan begitu, Pak Direktur. Mohon Anda pikirkan cara lain lagi. Dalam situasi saat ini, satu-satunya saran saya hanyalah melakukan operasi sesar. Tapi pasien sangat menolak, pihak rumah sakit kami juga tidak bisa memaksakan prosedurnya. Direktur Shen. Ya. Sebenarnya, aku punya sebuah ide.
Memangnya kamu bisa punya ide apa? Sudah sampai di tahap ini, tidak mungkin kan? Setelah meminum ramuan herbal, bayinya bisa langsung lahir begitu saja? Dalam kondisi seperti sekarang, jika tidak ingin mengalami persalinan sulit, satu-satunya cara adalah operasi. Bukankah itu hanya menyisakan satu bekas luka? Apa perlu seheboh itu? Apa maksudmu cuma satu bekas luka? Ini adalah karier yang kubangun dengan susah payah. Karier yang sangat aku banggakan. Aku tidak bisa dioperasi, aku tidak boleh dioperasi. Aku ingin melahirkan normal, aku ingin melahirkan normal. Aku ingin melahirkan secara normal. Sesakit apapun aku bisa menahannya, aku mau melahirkan normal. Pak Direktur, mohon Anda pikirkan lagi solusinya. Aku melihat keadaannya, dia tidak akan bisa bertahan lama lagi. Dr. Liu, seberapa besar tingkat keberhasilanmu? Tingkat keberhasilan? Dalam situasi seperti ini, bahkan jika dewa sekalipun yang turun tangan, pasti hanya bisa dilakukan operasi caesar. Direktur Shen, kalau bicara soal keberhasilan, aku tidak berani bilang 10/10, tapi 9/10 aku sangat yakin. 90%. Apakah Anda tahu bahwa kondisi bayi besar dengan posisi sungsang bukanlah hal yang sepele? Saya sudah menjadi dokter selama puluhan tahun. Dalam kondisi seperti ini hanya bisa dilakukan operasi caesar. Saya belum pernah melihat orang yang bisa melahirkan secara normal. Itu benar. Ini adalah rumah sakit. Jangan mencoba membandingkan pengobatan tradisional pedesaan dengan rumah sakit kami yang memiliki keahlian medis profesional untuk disetarakan begitu saja. Cara saya bukanlah pengobatan tradisional sembarangan, tidak butuh pembedahan, apalagi minum obat. Direktur Shen, tolong percayalah pada saya. Biarkan saya masuk, jika tidak, melihat situasi sekarang ini, meskipun ibu hamil setuju. Untuk operasi, sepertinya keselamatannya sudah terancam. Jangan lakukan itu, Direktur Shen. Dia hanyalah praktisi pengobatan Tiongkok dari rumah sakit kecil. Dia sama sekali tidak punya reputasi. Jika terjadi sesuatu yang buruk, berita tentang aktris ternama yang gagal melahirkan hingga berujung pada hilangnya 2 nyawa sekaligus, nanti akan dikaitkan dengan nama rumah sakit kami. Rumah sakit kecil? Direktur Shen, apakah orang ini benar-benar bisa diandalkan? Keahlian medis Dr. Liu, aku berani menjaminnya. Jika dia bilang tingkat keberhasilannya 90%, maka dia benar-benar yakin 90%. Baik. Biarkan Dr. Liu masuk. Biarkan dia masuk sekarang. Direktur, ini menyangkut nyawa 2 orang. Membiarkannya masuk, bukankah itu terlalu berisiko? Direktur, untuk apa dia mengeluarkan jarum yang begitu besar itu? Apa yang ingin dia lakukan? Ini untuk apa? Menusukkan jarum? Titik akupunktur ibu dan anak saling terhubung. Hanya dengan satu tusukan jarum ini, tepat mengenai titik laugong anak, maka dapat memberikan stimulasi pada energi jantung si anak. Lalu memutar kembali posisi bayinya. Apa? Tidak mungkin. Lupakan soal menstimulasi titik akupuntur untuk memutar posisi bayi, hanya untuk menusuknya saja sangat mustahil dilakukan. Ini bukanlah hal yang bisa dilakukan manusia biasa. Titik akupuntur tubuh manusia sangatlah rumit. Titik akupuntur pada orang dewasa saja masih membutuhkan bantuan ketajaman mata dan tangan untuk menemukannya. Terlebih lagi pada janin? Bukan sekadar pada janin, tapi janin yang masih di dalam kandungan. Terhalang oleh perut ibu hamil, menusuk titik akupuntur dengan akurat. Hanyalah sebuah omong kosong belaka. Sebenarnya, seberapa banyak lagi kehebatan medis Dr. Liu yang tidak kita ketahui? Jangan. Stalini. Ini terlalu sembrono. Ini satu-satunya cara melahirkan bayi tanpa melakukan operasi sesar. Kita tidak punya waktu lagi untuk ragu. Percayalah padaku. Baiklah. Dokter, saya percaya kepada Anda. Silakan lakukan sekarang juga. Jika hal seperti ini saja tidak sanggup dia lalui, bagaimana bisa dia menjadi anak dari saya, Li Jialing? Baik. Saya akan mulai menusukkan jarumnya. Ayo berjuang. Berjuanglah. Kamu pasti bisa. Tarik napas dalam-dalam. Sudah lahir? Benar-benar sudah lahir. Dia ternyata benar-benar bisa melahirkan anak itu. Coba kalian lihat. Di tangan anak itu ada bekas jarum. Keahlian medis Dr. Liu sungguh sudah mencapai tingkat tertinggi. Sangat layak diakui, luar biasa. Syukurlah. Sangat bagus. Pergilah ambil obatnya. Terima kasih, Dr. Liu.
Dokter Liu, Oh, Anda bukannya si bintang besar, Li Jialing? Dokter Liu, Anda jangan bicara seperti itu. Jika bukan karena Anda yang menyelamatkan kami, maka kami, ibu dan anak ini, benar-benar akan berada dalam bahaya besar. Anda terlalu sungkan. Ini memang sudah menjadi tugas kami sebagai dokter. Dokter Liu, saya harap Anda mau menerima ini. Ini, saya tidak pantas menerimanya. Inilah yang seharusnya kami lakukan. Dokter Liu, saya punya satu keinginan. Bolehkah saya berfoto bersama Anda? Boleh saja. Bagus sekali kalau begitu. Silakan, Dokter Liu. Mari silakan. Sial sekali. Kerja keras kita malah sia-sia. Ini semua gara-gara kakek tua itu, si tukang campur urusan orang lain. Uang yang sudah di depan mata lenyap begitu saja. Kita bahkan membiarkannya di hadapan Tuan Xiang begitu sombong. Aku kesal sekali jika memikirkannya. Takut apa? Di tanganku masih ada proyek farmasi baru. Ini adalah obat khusus untuk kanker darah. Aku sudah menghabiskan banyak biaya untuk mendapatkan lisensi eksklusif nasional. Pada saat itu, pasien-pasien yang ingin sembuh itu harus membeli obat dari kita. Jualan obat? Apakah ini bisa menghasilkan lebih banyak daripada mengobati putra orang terkaya? Inilah obat khususnya. Biaya rendah, keuntungan tinggi. Para pasien itu sudah cukup tersiksa oleh penyakit mereka. Maka mereka akan mengeluarkan uang berapapun. Nanti kalian promosikanlah dengan baik. Apa artinya putra orang terkaya? Keuntungan kita akan jauh lebih besar. Sudah kuduga. Asal kita mengikuti Profesor Gu, tak perlu takut kekurangan uang. Hebat. Benar-benar luar biasa hebat. Profesor Gu, ada yang mencari Anda. Apakah Anda Profesor Gu? Iya, benar saya sendiri. Ada apa? Bagus sekali. Akhirnya saya menemukan Anda. Jadi begini, kami dengar di sini. Ada obat khusus untuk kanker darah. Kami sengaja datang kemari. Suami saya, 8 tahun yang lalu, didiagnosis menderita kanker darah. Kami sudah mencoba segala cara, namun belum ada perkembangan. Mohon bantuannya, Profesor Gu. Anda harus menolong kami. Tenang saja Nyonya Tua. Karena Anda menemukan kami, berarti Anda mendatangi orang yang tepat. Lihatlah, inilah obat khusus untuk pengobatan kanker darah. Terlebih lagi, obat ini bisa secara efektif menghambat sumber penyakit. Nyonya, silakan lihat ini dulu. Apa? $500.000. Kenapa harganya semahal ini? Apa harganya salah tempel? Harganya tidak salah. Memang segitu harganya. Kami hanya orang biasa. Mana mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Bisakah beri kami diskon sedikit? Aduh Nyonya, begini, Anda tidak bermaksud menyulitkan saya kan? Obat ini adalah obat khusus untuk menyembuhkan kanker darah. Khasiat obatnya bisa langsung terlihat hasilnya. Apalagi kami adalah satu-satunya perusahaan resmi yang berizin di negara ini. Itu benar. Obat dengan khasiat yang kuat, tentu saja memiliki harga yang sepadan. $500.000 itu sudah harga terendah. Silakan Anda tanya-tanya di luar sana. Untuk obat seharga $500.000 ini, semua rumah sakit di luar sana saling berebutan mendapatkannya. Lihatlah, apa yang kami lakukan ini juga demi kebaikan pasien, bukan? Coba pikirkan. Dibandingkan dengan nyawa suami Anda, uang $500.000 ini memangnya seberapa berharga? Keluarga kami sudah menjual rumah. Kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Profesor Gu, saya mohon, bisakah Anda bantu kami? Memberikan sedikit kelonggaran? Aduh, bukannya saya tidak mau memberi Anda kelonggaran, tapi orang miskin sepertimu tidak punya hak untuk mendapatkan pengobatan. Hahaha. Sudahlah. Ayo kita pergi saja. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita pulang saja ke kampung halaman? Tidak boleh. Penyakitmu ini, aku pasti akan mencari cara untuk menyembuhkannya. Selanjutnya, aku ingat sekarang. Tabib ajaib Liu. Selanjutnya, Dokter Liu, tolong bantu suami saya. tenanglah dulu. Ini adalah Suami saya menderita kanker darah. Kami sudah mencari pengobatan ke seluruh negeri, tapi semua bilang tidak bisa disembuhkan. Obat khususnya terlalu mahal. Kami benar-benar tidak sanggup membayarnya. Kami benar-benar sudah kehabisan jalan, Dokter Liu. Ibu jangan panik. Jangan panik. Aku akan memeriksa suami ibu dulu. Silakan duduk. Ibu silakan duduk. Dokter Liu,
Bagaimana keadaan suami saya? Aduh, kondisi suami ibu memang tidak terlalu bagus. Aku akan mengambilkan obat dulu. Tunggu aku sebentar. Tidak apa-apa, penyakitku ini, aku sendiri memahaminya. Mungkin memang waktuku sudah hampir habis. Setelah aku tiada nanti, bawa aku pulang ke kampung halaman. Laoyang, jangan bicara sembarangan. Jangan bicara soal pergi selamanya. Dr. Liu sudah pergi mengambilkan obat untukmu. Bibi, tidak apa-apa. Yang paman derita bukanlah penyakit yang mematikan. Haha, ini bisa disembuhkan kok. Untuk obat ini, minta suami bibi untuk menaruhnya di dalam mulut. Jangan sampai dia mengunyahnya. Biarkan obatnya larut sendiri. Laoyang, kamu kenapa? Kamu kenapa? Dr. Liu, apa yang sebenarnya terjadi? Anda jangan khawatir. Penyakit pasangan Anda ini itu disebabkan oleh racun dalam darahnya yang sudah menumpuk terlalu banyak, sehingga butuh khasiat obat ini untuk masuk ke aliran darah dan mengeluarkan racun-racun tersebut. Ini adalah reaksi yang normal. Jadi ini hal yang normal? Benar. Sudah lama aku tidak merasa sesantai ini. Sekarang seluruh tubuhku terasa segar. Untuk yang pertama kali ini, dosisnya memang agak besar, sehingga efek obatnya terasa sangat jelas. Sisa obat-obat ini, kalian bawa pulang untuk lanjut diminum, harus dihabiskan untuk 1 sesi pengobatan. Aturan pakainya sudah aku tuliskan di dalam. Penyakitnya akan segera sembuh dengan sendirinya. Obat sehebat ini? Pastilah sangat mahal kan? Kami di sini, tabungan kami sudah hampir habis tak bersisa. Iya, Dr. Liu, nanti setelah aku sembuh, aku bisa kembali bekerja. Bagaimana kalau sekarang kami buat surat utang saja? Dengarkan saya dulu. Harga obat saya ini hanya $13 1 dosis. Anda hanya butuh 5 dosis untuk sembuh total. Apa kalian keberatan? $13 per dosis? Obat sehebat ini ternyata murah sekali. Tentu kami bersedia, sangat bersedia. Tidak disangka, obat seharga $13 ini jauh lebih kuat daripada obat khusus seharga $500.000 itu. Benar-benar luar biasa. Sebagai tenaga medis, tugas kami adalah menolong orang sakit dan mengabdi kepada masyarakat. Dengan biaya yang paling rendah bagi kalian, untuk memberikan kalian tingkat kesembuhan yang paling maksimal. Ini sudah merupakan kewajiban kami. Anda benar-benar pahlawan bagi keluarga kami. Saya tidak layak menerima pujian itu. Silahkan berdiri. Dr. Liu, saya punya banyak kenalan pasien yang keadaannya sama seperti saya. Mereka semua tidak mampu membeli obat-obatan khusus yang sangat mahal. Bolehkah saya memohon kepada Dr. Liu untuk menolong dan mengobati mereka juga? Tentu saja bisa. Berapapun pasiennya akan saya obati. Biarkan mereka datang ke sini. Ada banyak. Mereka berasal dari asosiasi pasien kami. Dulu, kami tidak tahu tentang reputasi Dr. Liu. Jika kami tahu lebih awal, kami tidak akan menderita sebanyak ini. Oh, ternyata begitu. Pak Tua, bagaimana kalau begini? Untuk teman-teman pasien di sana, saya bisa mengobati mereka semua. Saya akan mengadakan seminar promosi obat. Ajak mereka semua datang untuk minum obat murah dari saya ini. Setelah mereka sembuh nanti, semua orang akan merasa bahagia. Bagaimana menurut Bapak? Baik-baik sekali. Dr. Liu tidak hanya ahli dalam ilmu medis, tetapi juga memiliki etika medis yang luar biasa. Anda benar-benar seorang dokter yang sangat hebat. Saya mewakili teman-teman lama di asosiasi pasien. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Liu. Pak Tua, ini sudah menjadi kewajiban saya. Bapak terlalu memuji saya. Bapak sebaiknya segera pulang untuk beristirahat. Biarkan istri Bapak merawat Bapak dengan baik. Setuju? Pelan-pelan. Bukankah ini sudah jelas? Dia ingin melawan kita? Benar. Mengobati kanker darah dengan harga murah? Jangan bercanda. Bukannya dia hanya bisa akupunktur biasa saja? Berani sekali dia mencoba untuk memengaruhi hati orang-orang. Bagus sekali. Tunggu saja balasannya orang tua sialan. Aku akan melakukannya di depan semua orang. Merobek topeng kepalsuannya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di acara promosi saya. Tujuan saya mengumpulkan semua orang hari ini adalah agar kalian semua terbebas dari rasa sakit akibat kanker darah. Obat herbal ini dikembangkan berdasarkan praktik klinis selama bertahun-tahun. Di rumah sakit Renshin adalah obat herbal yang telah saya buat. Obat herbal ini, jika diminum, yang bergejala ringan bisa menambah energi dan darah, dan bagi yang parah, bisa perlahan-lahan mencapai kesembuhan. Harganya adalah $10 per paket. Orang ini adalah penipu. Semuanya, jangan percaya padanya. Orang ini adalah seorang penipu, Liu Yicheng.
Pikirkanlah usiamu sudah tua, beraninya kamu mengumpulkan orang-orang dan menjual obat palsu di sini. Apa kamu tidak tahu malu? Kamu bicara sembarang. Obat ini telah saya teliti selama bertahun-tahun dengan saksama. Bagaimana mungkin ini obat palsu? Apa itu perlu ditanyakan lagi? Profesor Gu adalah seorang ahli di bidang kedokteran. Dia lulusan sekolah kedokteran terkenal di dunia, telah meneliti obat kanker darah bertahun-tahun. Soal penyakit ini, dia adalah yang paling tahu. Apakah ini obat palsu atau tidak? Mana mungkin dia tidak paham? Kamu hanya dokter rendahan dari rumah sakit kecil dengan usia setua ini? Kamu bahkan belum mendapatkan gelar jabatan resmi. Bagaimana bisa kami mempercayaimu? Tidak masalah jika orang-orang kehilangan sedikit uang, tapi jika kesehatan mereka semakin rusak, tidak ada jalan untuk menyesal. Saudara-saudaraku, kanker darah itu adalah masalah sulit yang bahkan dunia medis saat ini belum bisa menaklukkannya. Sedangkan kamu hanyalah seorang tabib gadungan, kamu mengumpulkan semua orang di sini. Bukankah hanya ingin bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menipu uang semua orang? Apa? Obat palsu? Mungkinkah kita sudah ditipu? Semuanya, jangan percaya mereka. Jangan memfitnah sembarangan. Kemampuan medis Dr. Liu ini, kita semua sudah melihatnya sendiri, bagaimana mungkin dia menipu. Memang benar dalam hal berpura-pura, dia memang punya kemampuan. Tapi menghadapi penyakit yang sangat sulit disembuhkan, seperti ini, kalian harus mengandalkan dokter profesional seperti kami. Saya punya satu-satunya obat khusus di seluruh negeri yang bisa mengobati kanker darah. Semuanya ikut saya. Saya akan membawa kalian bebas dari penderitaan penyakit ini. Tunggu sebentar. Anda menjadikan obat sebagai barang dagangan dengan harga yang begitu mahal. Apakah Anda masih pantas menjadi seorang dokter? Apa katamu? Obatku? Padahal itu sudah melalui uji klinis yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah menyembuhkan banyak orang. Beraninya Anda mempertanyakan apakah saya seorang dokter? Benar sekali. Liu Yicheng, jangan bilang kamu berpikir bahwa karena pernah menyembuhkan beberapa orang, kamu sudah merasa sangat hebat. Kamu hanya sedang beruntung saja. Tepat sekali. Untuk urusan seperti ini, kita harus menyerahkannya pada pakar yang punya sertifikasi internasional. Menurutku, sepertinya obat dari para pakar ini jauh lebih bisa diandalkan. Tapi ku dengar obat ini sangat mahal. Satu botol saja mulai dari $500.000. $500.000. Tentu saja. Kalian memang mendapatkan sertifikasi internasional, tapi obat-obatan kalian justru dijual sebagai barang dagangan. Harganya sama sekali tidak masuk akal. Kalian ini mengambil kesempatan dalam kesempitan, memeras keringat para pasien. Mereka seharusnya bisa mendapatkan pengobatan terbaik dengan biaya sekecil mungkin. Tapi kalian demi keuntungan pribadi, memilih untuk tidak peduli pada penderitaan mereka. Terlebih lagi, kalian membagi pasien ke dalam kelas-kelas sosial, yang punya uang bisa diobati, sedangkan yang tidak punya uang dibiarkan menghadapi ajal. Tindakan seperti ini, apa masih pantas disebut sebagai tenaga medis? Jangan bicara sembarangan. Obatku memang sedikit lebih mahal, tapi itu karena sangat mujarab. Itu masih lebih baik daripada kamu yang menjual obat palsu. Hari ini, aku berjanji kepada kalian semua, bahwa obatku sama sekali tidak bermasalah, dan khasiatnya terjamin. Aku ingin setiap pasien bisa mendapatkan obat yang mublah, dan obat yang manjur serta berkualitas. Sungguh hati seorang tabib yang mulia. Bagus. Bagus. Benar sekali. Suami saya bisa sembuh setelah meminum obat dari Dr. Liu sembuh total. Kalian semua harus percaya pada Dr. Liu. Suami saya itu setelah minum obat dari Dr. Liu, sekarang sudah tidak perlu kursi roda lagi. Semangatnya juga sangat luar biasa. Terima kasih. Tolong beri saya 1 porsi. Aku Dr. Liu, saya mau 5 porsi. Saya mau 5 porsi. Saya mau 5 porsi. Dasar rakyat hina, jika kalian tidak meminum obatku, kalian akan menyesal nanti. Siapa di antara kalian yang bernama Gu Jianhua? Kamu pikir kamu siapa? Saya adalah ketua tim investigasi Badan Keamanan Obat, Huo Gang. Anda diduga melakukan manipulasi harga obat. Tolong, bersama dengan perusahaan Ronghua, bekerja samalah dalam penyelidikan kami. Bawa dia. Ini pasti salah paham ini. Wah, kerja bagus hebat. Demi masalah rumah sakitmu ini, kamu sudah terlalu lelah. Kamu harus lebih memperhatikan kesehatanmu. Aduh, tidak apa-apa. Bagiku, asalkan aku melihat para pasien bisa kembali menjalani hidup normal, hatiku ini akan terasa sangat bahagia. Hahaha. Putra kita sudah pulang. Katakan saja, ada masalah apa? Kalau ayah tidak memberiku uang mahar, aku akan mencarinya sendiri. Uang, dan uang. Pikirannya hanya uang saja. Setelah dapat istri, kamu lupa pada ibumu sendiri. Apa kamu tahu, ayahmu begitu berjuang mengumpulkan mahar untukmu? Betapa sulitnya itu.
Ayah, ada apa? Tidak ada apa-apa. Pianran tidak mempermasalahkan kemiskinanku. Dia bersedia menikah denganku. Aku pun tidak ingin mengecewakannya. Tak disangka. Ayah mengerti. Ini adalah tabungan seumur hidupku bersama ibumu. Setelah dikumpulkan seadanya, akhirnya jumlahnya sudah mencukupi. Kemampuan kami berdua sangat terbatas. Dan hanya ini yang bisa kami bantu. Ambil ini. Ambillah. Terima kasih, Ayah. Ini ayahmu, selama bertahun-tahun, dengan segala penyakit yang telah dialaminya. Ingat untuk menyimpannya baik-baik. Pergilah. Ayah, jangan khawatir. Setelah aku menikahi Pianran, kami pasti akan berbakti pada kalian berdua. Karena kita di sini untuk membahas pertunangan, bagaimana persiapan mahar yang telah disepakati sebelumnya? Ibu jangan khawatir. Ini $800.000 yang disiapkan keluarga kami, tidak kurang sepeser pun. Ini adalah niat tulus dari keluarga kami. $800.000? Mana cukup? Apa kamu mau menyuap pengemis? Anakku ini setidaknya lulusan berpendidikan tinggi dari universitas ternama. Jika ingin menikahinya, maharnya setidaknya $2 juta. Paling sedikit $2 juta. Bukankah sebelumnya kita sudah setuju? Harganya $800.000? Kenapa tiba-tiba berubah? Bukankah ini namanya mengingkari janji? Liu Xin, beraninya kamu bicara begitu pada ibuku? Apa aku dan Pianran bahkan tidak sebanding dengan mahar $2 juta? Pianran, bukan itu maksudku. Percayalah padaku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi untuk mahar ini, bisakah kita bicarakan sedikit keringanannya? Benar Nyonya Besan, setelah Pianran menikah masuk ke keluarga kami, aku dan ibunya Shiner pasti akan menganggap Pianran seperti putri kandung kami sendiri. Kami tidak akan membiarkannya menderita. Benar? Benar sekali. $2 juta itu sudah termasuk keringanan? Perlu kalian tahu bahwa Lau dan kami adalah eksekutif tingkat tinggi di grup Xiangxi. Keluarga kalian cuma punya rumah sakit kecil, hanya melayani orang sakit. Putriku menikah ke keluarga kalian, itu namanya merendahkan derajatnya. $2 juta, itu sudah mempertimbangkan hubungan kita, ini standar yang paling rendah. Kalau mau bertunangan, $2 juta, kurang 1 sen pun tidak bisa. Apa maksudmu ayahku cuma melayani orang sakit? Ayahku menyelamatkan nyawa orang, Bibi. Jangan bicara sekasar itu ya. Liu Xin, kenapa kamu bicara begitu pada ibuku? Segera minta maaf pada ibuku sekarang juga. Jika tidak, aku, Deng Pianran, membatalkan pertunangan ini. Batal saja kalau begitu. Orang sepertimu, yang tidak menghargai keluarga kami. Aku juga sudah tidak mau menikahimu. Apa katamu? Sudahlah. Keluarga sepertinya, bahkan $2 juta pun tidak punya. Bagaimana bisa mau mengambil menantu? Keluarga pelit di tempat buruk ini, menikah ke sini hanya akan menderita. Ahsin, duduk. Nyonya Besan, ini bukan salah Ahsin. Akulah ayahnya, yang tidak berguna. Tidak. Ayah adalah dokter hebat yang menyembuhkan banyak orang. Merekalah yang tidak pantas untuk keluarga kita. Mana ada dokter hebat, hanya tabib biasa, bukan profesor medis. Ayahku adalah eksekutif di grup Xiangxi, gajinya $10 juta setahun. Keluarga Liu Xin kalian tidak ada apa-apanya. Apa katamu? Aduh, Chairman Xiang, kenapa Anda datang secara langsung? Seharusnya Anda memberitahu kami lebih awal. Presiden Xiang, Direktur Shen, kenapa kalian datang ke sini? Dr. Liu, Anda waktu itu menyelamatkan putra saya. Anda adalah penolong besar bagi keluarga-keluarga Xiang. Waktu itu, Anda hanya menerima biaya pengobatan $80 lalu segera pergi. Dalam hati saya ini, merasa tidak enak. Hari ini, saya meminta Direktur Shen secara khusus membawa saya berkunjung untuk berterima kasih pada Anda. Ternyata saya dengar, putra Anda sedang bertunangan di sini. Jadi kami datang untuk memberikan ucapan selamat, sekalian ikut merasakan kebahagiaan kalian. Tapi tidak disangka, apa yang saya lihat ternyata keadaan seperti ini. Anda adalah penolong bagi Presiden Xiang? Benar sekali. Dr. Liu bukan hanya penolong bagi Presiden Xiang, tapi juga penolong bagi seluruh rumah sakit provinsi kita. Ayah, karena Anda sudah. Aduh, tadi itu hanya salah paham. Kita kan semua keluarga, masalah mahar bisa dibicarakan baik-baik. Benar Liu Xin, ternyata kamu dan Chairman Xiang memiliki hubungan seperti ini. Kenapa kamu tidak mengatakannya padaku lebih awal? Pernikahan ini, aku batalkan. Ayah, aku sudah memutuskan, aku ingin belajar ilmu medis darimu. Bagus. Hahaha.
Kalau begitu, biar aku yang berinvestasi pada Dr. Liu untuk mendirikan rumah sakit, supaya keahlian medis Dr. Liu bisa tersebar luas dan berkembang pesat. Hahaha. Ayah, apa maksudnya ini? Ini,